Sure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya. Kalau di sebelumnya kita membahas tentang adab-adab bagi para pengajar Al-Quran, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab-adab bagi para pelajar dan penghafal Al-Quran. Pembahasan ini saya ambil dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, tulisannya Imam An-Nawawi, Abu Zakaria. Insya Allah kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, adab bagi pelajar dan juga penghafal Al-Quran ini bagi pelajar ya secara umum. Yang pertama, berguru kepada yang berkompeten. Muhammad bin Sirin, Malik bin Anas, dan lainnya dari kalangan para salaf berkata, ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Hendaknya ia bersikap ta'zim, ya, hormat, meyakini kredibilitas keilmuan dan keunggulannya, karena dengan sikap seperti itulah ia dapat mudah mengambil manfaat dari sang guru tersebut. Sebagian salaf jika berangkat ke tempat gurunya, mereka terlebih dahulu berinfak dengan sesuatu dan berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan halangi aku mendapatkan keberkahan ilmunya. Nah, jadi ini yang pertama bagi kita yang belajar, ya, karena kita yang sedang mengajar juga sebetulnya para pelajar, ya, yaitu berguru kepada yang berkompeten. Kenapa? Karena ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama. Sahabat Al-Quran, yang kedua, berpenampilan sopan. Hendaknya ia mendatangi gurunya dengan keadaan yang sempurna, rapi, suci, ya, telah bersiwak, hatinya tidak sedang disibukkan dengan hal yang lain. Terkadang kita membawa hal-hal lain dalam majelis ilmu, maka itu hilangkan sejenak, ya, karena jangan sampai kita disibukkan dengan perkara yang lain. Dan tidak masuk sebelum meminta izin jika gurunya berada di tempat yang memerlukan izin sebelum memasukinya. Jika memasuki majelis, hendaknya mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir dan menghaturkan salam khusus padanya. Begitu pula ketika hendak beranjak pulang. Nah, ini adab-adab ketika bertemu dengan guru, ya, dan juga majelis ketika kita menghadirinya. Kemudian yang ketiga, bersikap sopan dan bergabung dengan hadirin. Hendaknya ia juga bersikap baik dan sopan pada hadirin yang menghadiri majelis sang guru, karena hal itu merupakan adab terhadap guru dan demi menjaga majelisnya. Duduk di hadapan sang guru sebagai murid dengan tidak meninggikan suara, kemudian tertawa atau banyak bicara jika tidak perlu. Jadi kalau dengan guru itu lebih banyak diamnya sebetulnya. Tidak memain-mainkan tangan atau anggota badan lain, maupun menoleh ke kanan dan kiri tanpa ada keperluan. Tetapi hendaknya ia memperhatikan sang guru dan mendengarkan perkataannya dengan seksama, ya, penuh keseriusan.
Ini kalau kita ingin mendapatkan keberkahan. Jadi sebetulnya keberkahan itu akan didapatkan oleh kita, sang murid, kalau misalkan kita mengamalkan adab-adab dalam bermajlis, adab-adab sebagai para pelajar Al-Quran begitu. Berikutnya yang keempat, belajar tak kala suasana hati guru tenang. Termasuk yang sangat perlu diperhatikan adalah hendaknya ia tidak menyetorkan bacaannya pada sang guru tak kala kondisi hati sang guru sedang gusar, bosan, murka, sedih, gembira, lapar, haus, ngantuk, gelisah dan sebagainya yang menyusahkan dan menyebabkannya tak bisa berkonsentrasi dan bersemangat. Hendaknya ia mengambil kesempatan pada waktu-waktu sang guru sedang bersemangat. Jadi ada kalanya kondisi guru itu juga naik turun ya, karena juga manusia. Sehingga kita harus bisa melihat kondisi sang guru sedang seperti apa. Apalagi kalau misalkan guru sedang gusar ya, sedang kondisinya tidak fit gitu. Kemudian kita banyak tingkah, waduh itu semakin membuat guru itu jengkel sekali kepada kita. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, kemudian yang kelima, bersemangat tinggi. Termasuk adab yang ditekankan, hendaknya ia gigih dalam belajar, gigih di setiap waktu selagi memungkinkan. Tidak puas dengan yang sedikit jika masih mungkin untuk memperoleh lebih banyak. Tidak mengerjakan sesuatu yang memberatkan diri yang dikhawatirkan akan menyebabkan kebosanan, serta melenyapkan yang telah ia peroleh. Dalam hal ini, masing-masing orang berbeda sesuai situasi dan kondisi. Jika ia telah hadir di majelis, namun tidak mendapati sang guru, hendaknya ia mengerjakan tugas yang diberikan, menunggunya, tidak meninggalkan majelis, dan tidak mengganggu kesibukan sang guru. Jadi sekalipun misalkan gurunya telat ya atau bahkan tidak hadir sama sekali, tetap kita harus bersemangat ya. Karena masih banyak yang bisa kita kerjakan. Seperti murojaah gitu, kemudian mutolaah. Adapun ketika guru datang ya, alhamdulillah kita mendapatkan keberkahan. Berikutnya, waktu belajar di pagi hari itu lebih baik. Hendaknya ia mempelajari qiraah dari sang guru di pagi hari, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah berkatilah umatku pada pagi harinya. Kemudian konsisten mengulang hafalan, tidak merasa dengki terhadap temannya dan tidak berbangga diri, karena semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu belajar terbaik itu adalah di pagi hari. Bahkan di dalam kitab adab yang lain seperti kitab Ta'limut Ta'alim ya, ada waktu-waktu seperti waktu siang itu yang bagus untuk menulis itu. Nah, kalau bisa ya hindari waktu-waktu malam, karena waktu malam itu sudah tidak kondusif. Kita seharian sudah beraktivitas ya. Makanya kalau kita banyak bermajelis malam hari itu sebetulnya ya kurang juga ya, konsentrasi kita sudah tidak 100%. Kemudian banyaklah aspek-aspek lain yang menjadikan waktu malam itu sudah tidak maksimal untuk belajar. Yang ideal adalah waktu pagi hari, begitu. Nah, berikutnya adab para penghafal Al-Quran. Hendaklah ia berpenampilan sempurna dan berperangai mulia, serta menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang Al-Quran, demi memuliakan Al-Quran. Hendaklah ia menjaga diri dari profesi atau pekerjaan yang tercela. Ya. Kemudian menghormati diri, menjaga diri dari penguasa kejam dan para pengejar dunia yang lalai. Terkadang kita dihadapkan dalam kondisi ya pergaulan yang tidak islami, pergaulan yang menjadikan kita lalai ya untuk mengingat akhirat. Kemudian tawadu terhadap orang-orang soleh, pelaku kebaikan dan orang-orang miskin. Hendaklah menjadi pribadi yang khusyuk serta tenang hati dan sikapnya. Nah, kemudian ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, hendaknya penghafal Al-Quran bangun pada malam hari ketika orang-orang tertidur.
berpuasa pada siang harinya saat orang-orang makan, bersedih hati tak kala yang lain bergembira, menangis ketika yang lain tertawa, diam ketika yang lain sibuk berdebat, dan rendah hati ketika yang lain menyombongkan diri. Nah, ini nasihat yang luar biasa bagi kita semua ya, karena Al-Quran ini sangat erat kaitannya dengan malam hari gitu. Sehingga kita berusaha untuk bisa melaksanakan qiyamul lail ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan oleh Allah untuk ya minimalnya mungkin ada beberapa hari dalam satu pekan yang kita maksimalkan untuk qiyamul lail. Kemudian berpuasa juga ya, sangat luar biasa. Kemudian diriwayatkan dari Hasan, sesungguhnya generasi sebelum kalian itu memandang Al-Quran sebagai risalah dari Rabb mereka, sehingga mereka pun mentadabburinya di malam hari dan mengamalkannya pada siang hari. Kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, hendaknya penghafal Al-Quran tidak merasa butuh pada para pemimpin dan bawahan-bawahannya. Ia juga mengatakan penghafal Al-Quran merupakan pembawa bendera Islam, maka tidak sepantasnya ia bersenda gurau, lupa dan lalai, ataupun membicarakan hal yang sia-sia bersama dengan orang-orang yang lalai, demi menganggungkan kebenaran Al-Quran. Jadi para penghafal Quran itu orang yang terjaga ya, orang yang terjaga, sehingga ketika kita melalaikan dari wirid Al-Quran ya setiap hari, pasti kita akan habis tuh hafalan kita, hilang hafalan-hafalan kita tuh hilang, karena Al-Quran itu kata Rasul dalam hadisnya lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat, begitu. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, nah rincian yang pertama, membiasakan diri membaca. Hendaknya ia membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Para salaf mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Quran. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari beberapa salaf bahwasannya mereka dahulu menghatamkan Al-Quran setiap 2 bulan sekali, yang lainnya sebulan sekali. Ada yang 10 hari sekali, 8 hari sekali, mayoritas 7 hari sekali itu hatam. Bahkan ada yang 6 hari, 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, bahkan sehari sekali ada. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan di dalam penjelasan paragraf berikutnya dalam kitab At-Tibyan itu, bahkan setiap hari sekali beliau menghatamkan Al-Quran, Masya Allah ya. Nah, ini bagi orang-orang awam ini pasti sulit ya untuk dipahami. Tapi kalau orang-orang yang sudah mondok, orang-orang yang pesantren, apalagi pesantren hafalan Al-Quran, itu pasti akan kerasa bahwa memang betul sekali satu hari itu ada yang selesai menghatamkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, qiraah pada saat malam. Nah, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia dicatat sebagai orang bertakwa. Dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat, maka ia dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala berlimpah ruah. Masya Allah ya. Jadi ini kita azamkan dalam diri kita agar kita tidak menjadi bagian orang-orang yang lalai, yaitu orang yang meninggalkan kebiasaan sehari semalamnya tanpa dengan Al-Quran. Jadi kita harus berusaha untuk setiap harinya bersama dengan Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada sedikitnya informasi ya bagi sahabat Al-Quran semuanya. Bagi yang ingin belajar tahsin di klinik tahsin, bisa hubungi nomor tertera ya, insyaallah akan dibimbing dari awal sampai dengan mahir membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.